D. Ekonomi di lingkungan sekitar. Pada tema sebelumnya, kalian sudah mempelajari berbagai kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi yang selalu kalian lakukan tanpa disadari. Selain kegiatan ekonomi tersebut, kalian akan mempelajari pelaku ekonomi dan kegiatan distribusi yang paling dekat di sekitar lingkungan kalian dalam bentuk pasar dan uang. Lalu, siapa saja pelaku ekonomi yang berada di lingkungan sekitar? 1. Pelaku ekonomi. Seseorang, kelompok, atau organisasi dapat dikategorikan sebagai pelaku ekonomi selama mereka melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk konsumsi, produksi, atau distribusi. Mereka yang memproduksi barang jasa, membeli atau menikmati barang jasa, atau melakukan distribusi barang jasa merupakan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintahan, dan masyarakat luar negeri. Lalu, kalian termasuk kelompok pelaku ekonomi yang mana? Orang tua kalian termasuk kelompok ekonomi yang mana? Hal ini akan dijelaskan pada materi berikut ini. A. Rumah tangga konsumen, RTK. Tanpa kalian sadari, kalian merupakan bagian dari rumah tangga konsumen. Kegiatan jajan di kantin ketika jam istirahat, membeli buku di toko buku, atau membeli perlengkapan sekolah merupakan bagian dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang paling banyak. Rumah tangga konsumen ialah sekelompok masyarakat baik individu maupun kelompok yang melaksanakan konsumsi atas hasil produksi berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga konsumen berperan sebagai konsumen dengan mengonsumsi barang-barang produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus sebagai penyedia faktor produksi dengan menyewakan tanah untuk kegiatan produksi atau berinvestasi ke perusahaan untuk mendapatkan bunga, dividen atau laba. Contoh, Pak Bawang mempunyai bangunan tidak terpakai di dekat rumahnya, kemudian ia menyewakannya kepada orang lain untuk dijadikan gudang. Sementara itu, Pak Bawang juga membeli kebutuhan pokok di minimarket untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kasus ini, Pak Bawang berperan sebagai rumah tangga konsumen dan produsen. B. Rumah tangga produsen, RTP. Coba kalian amati lingkungan sekitar. Adakah masyarakat yang berjualan gorengan? Adakah masyarakat yang berjualan sembako? Atau, adakah masyarakat yang berjualan pakaian? Setiap kegiatan tersebut termasuk kategori rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kepemilikan, rumah tangga produsen terdiri atas rumah tangga produsen milik negara dan rumah tangga produsen milik swasta. Contoh kegiatan dalam rumah tangga produsen adalah PT XYZ menghasilkan barang berupa donat, kemudian menjualnya. C. Rumah tangga pemerintahan. Apakah ada kantor pemerintah daerah di sekitar kalian, seperti kantor kepala desa, kantor kecamatan, atau kantor pemerintah kabupaten? Setiap kantor pemerintahan pasti melakukan pembelanjaan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti membeli kertas menggunakan dana pendapatan daerah, negara, membangun jalan, dan membayar gaji aparatur sipil negara, ASN. Kegiatan tersebut termasuk kategori rumah tangga pemerintahan. Pemerintah berperan sebagai konsumen sekaligus produsen dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah melakukan kegiatan konsumsi dalam rangka membelanjakan pendapatan negara berupa belanja rutin dan belanja pembangunan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah juga melakukan kegiatan produksi barang dan jasa melalui badan usaha milik negara, BUMN, dan badan usaha milik daerah, BUMT. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam pembuatan kebijakan untuk memperkuat sektor perekonomian Indonesia, baik melalui kebijakan perpajakan, penentuan suku bunga, pembuatan undang-undang, maupun kebijakan lainnya. Contohnya adalah PT Pertamina, Persero, sebagai perusahaan milik negara, melakukan eksplorasi dan pengelolaan minyak bumi dan gas bumi untuk dijual kepada masyarakat. D. Masyarakat luar negeri. Setiap negara bekerja sama dengan negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan ini mengharuskan suatu negara untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain. Masyarakat luar negeri juga berperan dalam menyediakan tenaga kerja ahli dan menjadi investor untuk pembangunan dalam negeri.
Pemerintah berusaha keras untuk menarik investasi dari luar negeri yang menjadi salah satu sumber dana dalam pembangunan nasional. Contoh peran masyarakat luar negeri sebagai konsumen adalah Indonesia melakukan ekspor udang ke sejumlah negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Contoh masyarakat luar negeri sebagai produsen adalah Indonesia melakukan impor besi dan baja dari Cina karena jumlah produksi besi dan baja di Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional. 2. Pasar. Masyarakat berperan dalam rantai ekonomi dengan tujuan memenuhi kebutuhannya setiap hari. Kebutuhan manusia beragam karena berbagai faktor yang memengaruhi. Beragamnya kebutuhan manusia menjadikan jumlah kebutuhan akan satu barang dengan barang lainnya juga berbeda. Sebagai contoh, ketika Lebaran banyak masyarakat membutuhkan bahan pokok, daging, dan pakaian. Akibatnya, kebutuhan tersebut mengalami peningkatan harga. Beberapa minggu setelah Lebaran, harga kembali normal karena masyarakat tidak lagi membutuhkan barang tersebut dalam jumlah besar. Perbedaan kebutuhan memberikan pengaruh terhadap pasar dan harga. Bagaimana masyarakat dapat memengaruhi keadaan pasar? Perbedaan kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh status sosial dan peran sosial dalam masyarakat. Setiap orang memiliki peran dan status sosial di masyarakat dan sering mengalami perubahan selama hidupnya. Peran dan status sosial masyarakat beragam berdasarkan ras, suku, agama, pekerjaan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut membentuk lapisan di masyarakat. Kita dapat melihat dan melaksanakan transaksi jual-beli di pasar secara langsung atau bertatap muka. Saat ini pasar tidak lagi memiliki pengertian yang sederhana seperti yang kita lihat di sekitar kita. Pasar diartikan sebagai sarana bertemunya pembeli dan penjual, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli bisa terjadi di lokasi tertentu, warung, toko, mal, pasar tradisional, dan bahkan melalui internet. Semua tempat tersebut dapat disebut dengan pasar. Pasar merupakan sarana kegiatan distribusi barang dan jasa. Produsen menawarkan hasil produk atau jasanya di pasar, konsumen mencari barang yang dibutuhkan di pasar. Seiring dengan perkembangan teknologi, pasar tidak lagi memiliki batasan wilayah. Semua negara dapat saling terhubung untuk menawarkan dan mencari kebutuhannya. Adapun fungsi pasar sebagai berikut. Pertama, fungsi distribusi. Fungsi pasar sebagai saluran distribusi, artinya pasar sebagai sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Kedua, fungsi pembentuk harga. Penjual menawarkan produk dan jasa pada harga tertentu dan berharap mendapatkan laba dari penjualan produk dan jasa, sedangkan konsumen melakukan permintaan atas suatu produk dan jasa dan berharap mendapatkan harga murah agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Perbedaan keinginan penetapan harga antara penjual dan pembeli ini menimbulkan tawar-menawar dan membentuk harga keseimbangan, harga pasar. Ketiga, fungsi promosi. Pasar menjadi pihak yang menyalurkan barang dan jasa dari penjual kepada pembeli. Agar barang dagangan yang dijual laku, pasar akan melakukan promosi sehingga konsumen tertarik untuk membeli barang dan jasa. Hal ini menguntungkan produsen karena promosi dalam pasar akan meningkatkan jumlah produk yang diminta konsumen sehingga produsen harus memproduksinya dalam jumlah lebih besar. Secara umum pasar dikelompokkan menurut jenis barang yang diperjualbelikan, waktu bertemunya penjual dan pembeli, luas kegiatan distribusi, isi pasar, bentuk, dan strukturnya. A. Pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan, pasar terdiri atas pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. 1. Pasar barang konsumsi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang konsumsi untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah pasar buah, pasar kelontong, dan pasar baju. 2. Pasar faktor produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Pasar faktor produksi ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pasar faktor produksi alam, pasar faktor produksi tenaga kerja, dan pasar faktor produksi modal. D. Pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. Menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli, pasar dibedakan menjadi pasar kaget, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan.
1. Pasar kaget merupakan pasar yang terbentuk ketika ada keramaian atau kegiatan tertentu. Contohnya adalah pasar pada kegiatan Car Free Day. 2. Pasar harian merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia serta dapat dijumpai setiap hari. Contohnya adalah pasar daerah yang buka setiap hari. 3. Pasar mingguan merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia serta dilaksanakan setiap seminggu sekali. Contohnya adalah pasar Kliwon, pasar Wage, dan pasar Legi. 4. Pasar bulanan merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia serta dilaksanakan setiap sebulan sekali. Contohnya adalah pameran lukisan yang dilaksanakan sebulan sekali. 5. Pasar tahunan merupakan pasar yang hanya terjadi setahun sekali. Contohnya adalah Pekan Raya Jakarta dan Pasar Sekaten Yogyakarta. C. Pasar menurut luas kegiatan distribusi. Menurut luas kegiatan distribusi, pasar dibagi menjadi 4 macam, yaitu pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. 1. Pasar lokal merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang hanya meliputi tempat tertentu. Contohnya adalah Pasar Kolombo di Yogyakarta dan Pasar Muntilan di Jawa Tengah. 2. Pasar daerah merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah tertentu seperti wilayah kabupaten atau provinsi. Contohnya adalah Pasar Beringharjo Yogyakarta, Pasar Klewer Solo, dan Pasar Johar Semarang. 3. Pasar nasional merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah secara nasional atau satu negara. Contohnya adalah pasar uang dan pasar modal. 4. Pasar internasional merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan seluruh dunia sehingga memungkinkan terjadi transaksi jual-beli antar negara. Untuk saat ini, platform penjualan online memungkinkan terjadinya jual-beli lintas negara, seperti Alibaba, Amazon, dan Shopee. D. Pasar menurut fisik pasar. Menurut bentuk fisiknya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. 1. Pasar konkret atau pasar nyata merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya Pekan Raya Jakarta dan Pasar Prambanan. 2. Pasar abstrak merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara tidak langsung. Baik penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi melalui internet, telepon, dan sebagainya. Contohnya adalah toko-toko online di Shopee, Tokopedia, dan Zalora. 3. Harga. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering berinteraksi dengan harga saat berbelanja di toko atau supermarket. Harga dapat mencerminkan nilai suatu produk atau layanan, dan kadang-kadang menjadi pertimbangan penting dalam membuat keputusan pembelian. Oleh karena itu, pemahaman tentang harga dapat membantu kalian dalam mengelola anggaran dan membuat keputusan yang bijak saat berbelanja. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Harga merupakan nilai tukar suatu barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Harga yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Harga sangat bervariasi bergantung pada jenis barang atau layanan, kualitas, merek, atau tempat pembelian. Sebagai contoh, Andi membeli tas hitam dengan harga Rp100.000 di pasar, sedangkan Nana membeli tas dengan harga Rp400.000 di mall. Harga juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti ketersediaan, permintaan, dan biaya produksi. Misalnya harga cabai pada musim panen adalah Rp25.000 per kilogram, sedangkan pada masa gagal panen mencapai Rp150.000 per kilogram. Penting untuk memahami harga karena hal ini memengaruhi keputusan pembelian kalian. Beberapa orang mungkin memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau, sementara yang lain lebih memilih produk dengan harga lebih tinggi karena kualitas atau merek tertentu. Pemahaman tentang harga membantu kalian mengelola uang dengan lebih bijak, membandingkan opsi yang berbeda, dan membuat keputusan pembelian yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Harga merupakan hal penting dalam ekonomi. Ada beberapa fungsi dari harga, di antaranya A. Menjadi dasar untuk menentukan nilai suatu barang atau jasa yang akan dijual.
D. Memudahkan penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi. C. Menjadi dasar untuk menentukan kualitas barang maupun jasa yang akan dibeli. D. Menjadi dasar bagi produsen untuk menentukan harga jual dan mendapatkan laba. E. Menjadi acuan konsumen untuk menentukan apakah akan membeli atau tidak suatu barang. Jika konsumen merasa barang yang dibeli terlalu mahal dengan kualitas yang dirasa tidak terlalu bagus, konsumen cenderung untuk tidak jadi melakukan pembelian.